ada nilai-nilai keagamaan yang kemudian dirampas oleh sekuler dan kemudian itu tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Makanya ya udah kita balik konsentrasi ke agama. Kemudian kalau sekarang Indonesia kan kayaknya banyak ketidakstabilan, politik juga kayaknya jelas lah gitu, ekonomi juga banyak ketimpangan. Iya, mata dunia juga ngeliat loh, lu indeks demokrasinya aja turun. Gimana kita bisa meyakinkan lu pengen misalnya mengekspor demokrasi atau membuat damai? Salam jumpa, salam Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi bersama kami di sini Get Talk. Sekarang dengan warna yang baru. Biasanya ada Mas Ari dan ada Via. Hari ini ada Via dan Firdika. Lebih muda ya, refresh dong. Ya, sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama saya mau ngenalin dulu nih siapa itu Firdika. Jadi Firdika adalah peneliti Parasindiket yang belum lama ini di wisuda ya, Fir. Wisuda dari Shanghai Chiao Tung University. Program magister ya, Fir. Apa tuh namanya bahasa Indonesianya? Ilmu politik. Oh, political science gitu ya. Kayaknya ada lanjutannya deh, nggak ada. Politik. Nah, aduh aku deg-degan. Ini pertama kalinya nih sama Firdi. Kenapa deg-degan? Kalau nggak deg-degan mati loh. Enggak, soalnya saya tuh sama Firdi udah kenal cukup lama ya, Fir. Berapa lama sih, Fir? Nggak tahu, gue baru kenal ya sama lo nih. Bodo amat. Jadi kadang tuh 9 tahun. Oh iya? Iya kan dari 15. Oh iya. Ya, kurang lebih 9 tahun. Selama 9 tahun itu Firdi selalu ngecengin. Gitu sih. Jadi, tapi untung saya orangnya nggak baperan gitu. Ya gimana? Jadi Fir, sehubungan lu orang muda, jadi ini penyebutannya lu ya, kita santai aja, casual ya. Jadi kan belakangan ini, nggak belakangan sih, di 3 tahun terakhir aku selalu nulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik gitu di Indonesia, khususnya nih yang baru-baru tuh gak jauh-jauh dari geopolitik lah gitu. Nah, ini menarik karena apa ya, Indonesia juga kan sebenarnya sedang ada dinamika politik yang panas juga nih, Fir. Jadi kemarin tuh kan gue dan Mas Ari sering mendiskusikan tentang gimana kekuasaan di Indonesia tuh cenderung terpusat. Nah, itu tuh sebenarnya apakah ada kaitannya dengan dinamika global gitu sih, Fir? Kalau menurut gimana, Fir? Kalau kekuasaan cenderung terpusat, ini harus ada penelitian dulu sih. Karena kalau tren dunia semakin ke kanan, semakin anti demokrasi ya. Mulai dari 2019 bahkan terlebih sampai di COVID, karena kenapa? Karena demokrasi dianggap tidak begitu efektif untuk misalnya pengerahan massa nasional gitu ya. Karena kalau misalnya harus lockdown, kayak contoh di Indonesia, kalau misalnya harus lockdown, ada pihak yang ingin dibuka dan buka, jadi kan ada ruang untuk itu. Tapi lebih dari itu, sebenarnya sebelum dari COVID, anti demokrasi atau liberal demokrasi itu sebutannya terjadi di seluruh hampir di negara-negara Eropa. Kenapa? Karena ternyata demokrasi itu tidak menjamin atau janji untuk menyejahterakan masyarakatnya. Di sebuah negara yang mengandung sistem demokrasi itu tidak terwujud atau belum terwujud, jadi sulit tercapai. Makanya ide-ide populis kanan maupun kiri ini sebenarnya menyeruak mau di Eropa ataupun di negara Amerika misalnya. Tapi yang lebih besar gitu dalam 3-4 tahun terakhir adalah yang ke kanan. Jadi menganggap bahwa demokrasi ini nggak baik nih, ternyata tidak menjanjikan kesejahteraan lebih baik mereka gitu loh. Kalau lu baca Francis Fukuyama bukunya, ada tawar baru bahwa ternyata terutama pihak-pihak yang beragama gitu ya, di Eropa kan sekuler kan, jadi pihak beragama bahwa ini nih kita diambil nih, tercerabut sebagai orang yang paham beragama, ada nilai-nilai keagamaan yang kemudian dirampas oleh sekuler dan kemudian itu tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Makanya ya udah kita balik konsentrasi ke agama. Kemudian dimana kalau demokrasi kan semua ruang-ruang dibuka kan, dijamin itu. Jadi ya ruang terutama yang ekstrem kanan gitu, yang berasosiasi misalnya partai politik atau gerakan politik yang ke agama, itu kemudian menyeruak menjadi wacana alternatif kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu di Indonesia juga otomatis ngikutin yang begitu juga apa gimana? Kalau di Indonesia trennya sebenarnya dari 2017 yang pilkada gitu itu udah mulai terlihat ya, di mana
ada apa? Ada sentimen keagamaan dipakai, politisasi agama, dan sebenarnya dalam demokrasi itu kan biasa aja, saja. Tapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian dari lupa istilahnya, dari politik identitas atau politik keagamaan ini bisa mewarnai dan kemudian bisa tetap menjaga demokrasi itu sendiri, karena hanya dalam demokrasi mereka bisa diberi ruang, bukan kemudian menggunakan demokrasi untuk membajak demokrasi dan kemudian iliberal. Di Indonesia sempat ada gitu 2017, 2019 juga fasenya kayak gitu, tapi kemudian seiring berjalan waktu dinamika politik lokal itu kan juga mulai bergeser ya. Sampai hari ini saya rasa 2024 tidak ada lagi gitu yang memakai katakanlah agama identitas untuk berkampanye. Oh, jadi itu udah nggak relevan lagi ya, makanya komposisi kayak apa religius dan nasionalis itu udah nggak masuk. Ya, nggak ada. Tapi sekarang kayaknya trennya bergeser, terus akhirnya ngomonginnya ini komposisi tua muda gitu, ya nggak sih? Tua muda dia mungkin karena mereka juga para calon yang 3 calon kemarin adalah calon kandidat presiden kan juga melihat bahwa Indonesia ini didominasi pemilih muda, orang-orang anak usia muda, dan itu jadi kalau nggak salah 52-53% voters kan dari anak muda kan dah. Bagaimana menggrab itu. Tapi yang lebih penting menurutku adalah di mana dalam konteks global yang tadi ya, kalau tadi adalah challenge-nya illiberal demokrasi dari agama misalnya pakai politik, dan sedangkan ada lagi nih daya tawar lain yang agak ke kiri tapi tetap negaranya itu adalah di negaranya mereka bilang bahwa mereka adalah demokrasi, yaitu Cina. Cina kan dengan sekarang ekonomi dunia paling besar kalau tidak salah itu adalah China, angkanya saya lupa, harus di cross check dulu. Nah dia bahkan bisa mengangkat 100 juta rakyat miskin ke middle class, sedangkan menurut perspektif Barat Cina itu tidak berdemokratis. Bukan negara demokratis, dia adalah negara otoritarian, dia adalah negara komunis. Tapi dari perspektif Cina, dia adalah demokrasi dengan gaya China. Nah, menurutku mungkin ya, secara tidak langsung Cina bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Termasuk Indonesia, apalagi Indonesia punya hubungan dagang yang sangat erat gitu ya, sangat besar gitu. Strategi partnership-nya sudah ya banyak lah, salah satu FDI foreign direct investment terbesar Indonesia salah satunya adalah China. Jadi saya pikir orang bisa melihat juga kalau Cina tanpa demokrasi ala Barat dia bisa mensejahterakan. Bagaimana caranya? China itu kan ingin adanya stabilitas ekonomi, politik, dan juga masyarakatnya aman lah ya. Nah, ini mungkin yang ingin di copy paste sama beberapa negara, bahwa Cina bisa kok maju misalnya tanpa demokrasi. Yang penting adalah bagaimana bisa menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial di masyarakatnya. Dalam kata lain adalah ya misalnya otoriter gitu. Itu jadi Jadi daya tawar yang menarik. Kenapa kemudian karena otoriter ini kemudian mereka bisa menjamin politiknya tetap bisa berjalan, ekonominya berjalan tanpa banyak ada perdebatan atau diskursus, iya, atau bahkan mungkin saling jegal gitu dalam politik. Jadi ya cukup relatif aman. Tapi itu kan perjalanannya panjang kan, dari awal kapan tuh tahun 70-an sih kan setelah revolusi budaya, terus akhirnya sampai di posisi Cina yang seperti ini. Kalau misalnya pada akhirnya negara-negara lain mencoba untuk meng-copy paste, mungkin Indonesia juga gitu, itu pasti bakal ada resiko yang harus dibayarkan. Kalau sekarang Indonesia kan kayaknya banyak ketidakstabilan gitu, politik juga kayaknya jelas lah gitu, ekonomi juga banyak ketimpangan. Kalau kayak gitu gimana Fir? Maksudnya apakah digabungkan semacam blessing in disguise atau gimana? Sebenarnya kita lagi-lagi juga yang seperti China juga kan, dia juga bilang bahwa ini adalah kontekstualisasi. Kalaupun demokrasi yang kontekstual dengan China, atau bahkan kalau orang-orang bilang Cina komunis, mereka selalu bilang kami ini sosialisme dengan kepribadian China. Artinya kalau untuk di Indonesia rasanya agak sulit untuk misalnya orang atau penguasa gitu ingin meng-copy paste cara China dengan dengan ini tadi keamanan, ya kurang lebih seperti trilogi sebenarnya, trilogi pembangunan Orde Baru kurang lebih
mirip gitu kan. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik, ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan pembangunan kan. Itu yang sebenarnya ingin dikejar. Agak-agak mirip dengan Orde Baru, tapi kemudian kalau kemudian harus membatasi ruang kebebasan berekspresi, berpendapat, itu saya rasa agak sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena Indonesia ini sudah 25 tahun reformasi dan sudah sejak lama juga bahwa Indonesia adalah memilih jalan demokrasi. Artinya kemudian kenapa sih kita harus berdemokrasi? Karena salah satu dari demokrasi tadi menjamin hak pribadi, dan Indonesia adalah negara yang terlahir heterogen. Jadi agak sulit untuk misalnya melakukan kayak otoritarianism gitu. Apalagi di kondisi hari ini kondisinya beda dengan tahun 40, 50 atau 60 ini, atau Cold War ya. Itu udah jauh berbeda. Kalau kata Gus Dur kan ya Indonesia udah takdirnya terlanjur heterogen gitu. Jadi kalau untuk dipaksakan menjadi homogen misalnya otoriter atau juga menjadi homogen itu agak sulit. Misalnya Cina 95% dinastihan, etniknya Han, kemudian ada berapa persen Hui segala. Jadi ya China bisa seperti itu ya karena mereka homogen. Terus ada beberapa faktor yang saya pikir nggak bisa diterapkan sembarangan di negara-negara. Terus tapi ini Fir, kembali lagi ke dinamika di Indonesianya gitu ya. Sebenarnya agak mengkhawatirkan, agak sih tapi mengkhawatirkan banget gitu. Beberapa kali juga kan gue dan Mas Ari sering diskusi itu tentang gimana penguasa dan elit saat ini tuh cenderung nggak melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dari UU-nya yang kontroversial, terus belakangan tuh soal wacana amandemen yang amandemen UUD 45 yang sebetulnya memang diperlukan, tapi di lain sisi poin-poin yang ditawarkan oleh MPR tuh kontroversial gitu kan, kayak mengembalikan demokrasi tanpa demos. Iya, demokrasi tanpa demos gitu. Terus putusan MA nih yang lagi-lagi membawa-bawa nama anak muda segala macam sama kayak putusan MK sebelumnya. Nah, itu tuh kan sebenarnya kayak mencerminkan tidak stabilan politik juga nggak sih, Fir? Maksudnya apakah dinamika yang seperti itu tuh inspirasi dari soal demokrasi, inspirasi dari tadi dinamika yang global tadi sempat lo sebutin tadi? Apakah memang sebetulnya memang mau mengarah ke sana, apa memang cuma ikut-ikutan doang gitu? Misalnya pun ingin mengarah ke sana, ini lagi yang bedanya kita dengan negara-negara lain. Misal katakanlah China lah ya, karena gue studi di sana dan kemudian juga di situ udah 2 tahun. Kalaupun ingin mencoba konsentrasi kekuasaan dan kemudian tidak melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, setidaknya yang membedakan China dengan Indonesia adalah China punya ideologi. Dengan ideologi dia bisa berjuang dan mempertahankan ideologinya. Tanpa ideologi yang matang, kuat, misalnya Cina tidak kemudian komunismenya atau sosialisme dengan kepribadian Cina itu tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya, otomatis dia akan terchallenge dengan demokrasi. Sedangkan Indonesia kan semua transaksional, dia tidak ada ideologi di dalamnya. Jadi kalau Pancasila ada tapi enggak. Iya, dalam hal praktik ketatanegaraan saya rasa nggak ada. Politik ketatanegaraan juga nggak terwujud yang seperti itu. Semuanya pragmatis dan transaksional, dan itu menurutku jadi berat. Bahwa China dibilang bagi China gitu demokrasi itu tidak penting. Yang paling penting adalah good governance. Nah, masalahnya di Indonesia demokrasinya masih setengah-setengah, masih mencari bentuk meskipun sudah 25 tahun. Good governance-nya juga tidak. Jadi udah kalau dia mau kemudian tidak demokrasi gitu, kalaupun demokrasi seolah-olah hanya di atas kertas, ya good governance-nya juga enggak. Ini beda terbalik dengan China gitu. Mereka good governance-nya sangat berjalan, meskipun tadi ya kalau lo pengen kesejahteraan sebenarnya ada distribusi kekuasaan dan juga distribusi kesejahteraan. Dengan komunisme dengan satu itu memang kemudian terkonsentrasi nih agak sulit. Gimana caranya Cina kok bisa ya menyebarkan mendistribusikan kesejahteraannya padahal dia terkonsentrasi ya, karena dia juga mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Misal dia dapat misalnya ya GDP-nya gitu 10 miliar,
yang menetes ke bawah meskipun terbilang 1%, tapi jumlahnya besar. Sedangkan Indonesia misalnya, ya hitung aja 1% 10 miliar berapa. Sedangkan Indonesia misalnya cuma 1 miliar, kalaupun trickle down gitu, ekonomi yang menetes, kesejahteraan menetes ke bawah, dia cuma 1%-nya berapa. Itu udah beda jauh. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya dia punya ideologi dan dia punya good governance. Kalau Indonesia malah enggak, saya rasa tidak. Nggak ada identitas, nggak ada pegangan gitu ya buat bernegara. Terus ini Fir, kalau seandainya memang Indonesia mempertahankan tingkah laku yang seperti ini gitu, kayak tadi kan lu sempat bilang juga kan, good governance saja enggak gitu kan, terus demokrasi juga enggak gitu. Nah kalau Indonesia tetap mempertahankan sikap yang seperti itu imbasnya gimana buat Indonesia? Kan di beberapa tulisan itu juga kan sempat nyebutin kan gimana Indonesia semestinya berdinamika gitu dalam politik global. Itu nanti gimana mata dunia melihat Indonesia itu kayak gimana? Iya, Indonesia nggak akan kemana-mana. Ya, Tapi secara geografis kemana? Tapi secara politik kemungkinan besar ya pasti tren demokrasi, tren kebebasan berpendapat, ya itu pasti akan menurun karena seiring dengan banyak represi juga. Hari ini misalnya banyak polisi atau tentara yang semau-maunya gitu ya untuk merepresi, atau bahkan yang paling contoh paling baik adalah doxing yang dilakukan oleh buzzer. Ya kalau di tracking kan bisa lihat ke pihak mana gitu. Itu kan salah satu bentuk untuk merepresi kebebasan berpendapat, dan itu hanya dilakukan dengan mereka yang punya modal banyak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, secara global saya pikir Indonesia juga akan tetap menjadi middle power aja, tapi juga kemudian tidak bisa memanfaatkan middle power ini. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kan middle power ya, bukan super power masalah China dan segala macam, tapi di multipolar ini middle power bisa mendapatkan ruang yang lebih besar dan kemudian bisa berefek, punya dampak yang signifikan, misalnya dengan menjalin sesama. Tapi kalau misalnya melihat, kalau misalnya Indonesia ingin mempromosikan demokrasi dan segala macam nilai-nilainya gitu ya, mata dunia juga ngeliat loh, lu indeks demokrasinya aja turun. Gimana kita bisa meyakinkan lu pengen misalnya mengekspor demokrasi atau membuat damai apa segala macam, misalnya di Asia Tenggara, misalnya ingin menjadi penengah konflik di Myanmar. Ya kalau di Indonesia sendiri masih banyak konflik, atau bahkan di Papua juga masih banyak konflik, ya mereka melihat bahwa ya Indonesia jadi hipokrit aja. Iya, menurutku gajah di pelupuk mata tidak menampak, tapi kuman di seberang lautan tampak gitu kan, kalau nggak salah peribahasanya. Lebih malah concern di hal yang di luar. Iya, gitu, jadi Indonesia fokus di dalam tapi tidak outlooking. Ya. Outlooking ya. Nah, BTW nih Fir, soal Indonesia lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi nih Fir. Kan tadi lu sempat juga nyinggung soal middle power. Middle power tuh bagian dari multipolar juga. Iya. Kalau sekarang tuh udah nggak ada ini ya, dua kutub negara. Terus bipolar. Itu gimana sih Fir? Maksudnya Indonesia harusnya gimana gitu? Dalam middle power sebenarnya semua orang bisa bekerja sama. Tidak lagi ngelihat bahwa ini negara kecil, kepentingan nasionalnya nggak penting-penting amat lah untuk dibantu atau kayak transaksional lah ya. Tapi yang paling penting adalah dalam middle power, terutama Indonesia ini kayak punya nilai-nilai luhur, kita punya politik bebas aktif, dan juga kita ingin menjaga ketertiban dunia misalnya. Ya kita harus lebih outlooking dan juga bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah di dalam negerinya, domestiknya ini stabil, kemudian kita bisa keluar, kita bisa bekerja sama yang paling kayak contoh Palestina misalnya, kita bisa berperan lebih jauh gitu dalam isu Palestina, misalnya kerjasama dengan China punya stance yang sama. Kalau nggak salah karena saya lupa tanggalnya, tapi kemudian Wang Yi menterinya itu ke Indonesia kan, dia bilang bahwa kita ada stance yang sama. Kemudian dengan negara-negara barat kemudian juga kan kemarin mereka juga mendukung Palestina kan. Nah, itu bagaimana Indonesia bisa berpengaruh di forum-forum dunia.
Saya pikir ya gitu. Middle power itu nggak kayak di zaman bipolar yang ya dipandang remeh, tapi kemudian kalau yang tengah ini berapa satu, itu punya peran yang signifikan atau bahkan bisa menekan. Tadi lu sempat ini juga kan sebut apa namanya multipolar juga. Kalau Indonesia tuh dia kecenderungannya emang kan tadi lu sebutin bebas aktif ya. Berarti Indonesia bebas kan untuk melakukan apa namanya hubungan internasional gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih deep insight gitu Indonesia apa namanya terpengaruh setidaknya satu kekuatan besar di antara yang saya pikir enggak ya. Indonesia tetap sejauh ini ya di behavior politiknya gitu tetap dengan China dia punya hubungan dagang yang cukup baik. Kemudian juga dengan Amerika dia juga punya hubungan kerjasama yang sangat baik juga, misalnya kerjasama pertahanan atau pembelian alutsista. Kemudian juga dengan Rusia itu juga sangat baik, meskipun dalam beberapa hari belakangan terlihat bahwa sepertinya Indonesia tidak berani mengeluarkan pendapat yang cukup keras terhadap aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Sedangkan dengan Israel, Kementerian Luar Negeri Indonesia misalnya di sosial medianya bisa mengutuk dengan sangat keras, tapi sedangkan di Rusia bahkan dia tidak menyebut nama Rusia. Gitu. Ya itu kemungkinan pasti ada, ya dekat ke siapa kemana, tapi setidaknya Indonesia tetap bergaul dengan siapapun. Sama ini deh balik lagi Pep soal tadi putusan MA kepemiluan ini pemilu kan sebenarnya minum ya sambil minum. Pemilu pilkada kan rame-rame mulu tuh. Itu apa sih namanya berbagai polemik yang terjadi di sepanjang pemilu tuh itu ada kaitannya juga nggak sih sama enggak aktor? Sangat jauh sih kalau untuk itu spekulatif. Yang ada bukan cuma spekulatif, yang ada malah konspiratif. Jadi dia secara langsung, misalnya kalau lu mau nyebut China punya andil gak dalam Indonesia demokrasinya semakin menurun, enggak juga, karena prinsip luar negerinya China tuh ya ada dalam berhubungan dengan negara lain, China tuh yang paling penting adalah ekonomi. Siapapun penguasanya dia nggak akan peduli. Yang penting adalah ekonomi. Baru kemudian kalaupun ada pengaruh secara ada politik, ya mungkin secara tidak langsung. Beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah pendekatannya politik. Siapa dulu penguasa di situ, atau kalau bisa gulingkan baru masuk ke ekonomi. Kalau China nggak kayak gitu. Dia lebih fokus sebaliknya. Oh gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kami. Kedepannya kami akan datang dengan episode yang lebih menarik. Mungkin juga bersama Firdi atau narasumber lainnya. Kalau kalian punya ide kita harus bahas topik apa, kita bisa kalian bisa tulis komen gitu. Nah, semoga kami bisa dan sesuai dengan keilmuan kami. Jadi kita juga nggak mau palu gada tapi kosong kan ya. Palu gada tapi kosong ya, betul. Ya sudah, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.